Halo, perkenalkan nama saya Sefanya Evangeline Tamin dengan NIM 200611041318 dari kelas Perencanaan Pajak C2. Kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan pajak sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah suatu kontrak antara pemilik barang modal atau yang disebut dengan lessor dan pengguna barang modal atau yang disebut dengan lessee. Sewa guna usaha dibedakan menjadi sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa guna usaha dapat dilakukan secara langsung atau direct lease maupun dengan cara penjualan dan penyewaan kembali atau sell and lease back. KMK nomor 1169-KMK.01-1991 memberikan paduan tentang pajak penghasilan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang berlaku pada pihak lessor maupun pihak lessee. Berikut adalah kutipan ketentuan PPh dalam KMK tersebut. Sewa guna usaha dengan hak opsi. Perlakuan pajak penghasilan bagi lessor adalah: yang pertama, penghasilan lessor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Yang kedua, lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Yang ketiga, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam pasal 3 keputusan ini. Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Kemudian yang keempat, lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kelima, kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Perlakuan pajak penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut. Yang pertama, selama masa sewa guna usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli. Kemudian yang kedua, setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa atau residual value barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau yang terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 3 keputusan ini. Kemudian yang keempat, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek daripada masa yang ditentukan dalam pasal 3 keputusan ini. Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Ditambahkan dalam KMK tersebut bahwa lessee tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau yang terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Sewa guna usaha tanpa hak opsi. Perlakuan pajak penghasilan bagi lessor adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor merupakan objek pajak penghasilan. Yang kedua, lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan tanpa hak opsi sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 beserta peraturan pelaksanaannya. Perlakuan pajak penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian yang kedua, lessee wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang pada lessor. Perlakuan perpajakan untuk transaksi sewa guna usaha. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua,
Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lesi. Yang keempat, dalam pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1199-KMK-01-1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi lesi yang melakukan transaksi finance lesi. Perencanaan pajak untuk sewa guna usaha. Yang pertama, membeli secara langsung atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Apabila membeli secara langsung, maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan. Kemudian, besarnya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Apabila membeli secara sewa guna usaha, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan. Yang terakhir, masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan atau penyusutan yang dipercepat. Kemudian yang kedua, penjualan dan penyewaan kembali. Hal yang perlu diperhatikan adalah jika gedung dimiliki secara langsung, maka biaya yang boleh dikurangkan hanya beban penyusutan atas gedung yang harus dilakukan dalam jangka waktu 20 tahun. Apabila diperoleh melalui sewa guna usaha dengan hak opsi, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sewa baik atas tanah maupun bangunan dapat dibiayakan. Yang ketiga, pengadaan mesin baru. Jika perusahaan melakukan pembelian mesin secara langsung, maka yang dapat diakui sebagai biaya adalah beban penyusutan. Untuk menghitung besarnya beban penyusutan, metode yang dapat digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Yang keempat, perbandingan antara sewa guna usaha dengan pembelian langsung. Besarnya perbandingan penghematan pajak antara sewa guna usaha dengan pembelian langsung secara tunai dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Untuk sewa guna usaha, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh biaya sewa dan beban penyusutan sebesar nilai opsi. Sedangkan untuk pembelian langsung adalah sebesar beban penyusutan saja. Yang kelima, tanah dan bangunan yang sudah dimiliki sebaiknya direvaluasi, tidak direvaluasi atau dijual dan disewakan kembali. Demikian materi mengenai perencanaan pajak sewa guna usaha. Terima kasih.